mainnya ke mana? Nah. Silakan halnya dengan apa yang lagi itu? Yang kita kali kita. Kita kali kita. Awet keng, awet keng. Saya dari di Kumpul. Langkah mana aja? Ini apa ini Pak namanya Pak? Oh jadi yang tadi ya di bawah nanti malah di atas ini. Iya. Ini baju ditata biar rajin ini ya. Iya. Ngomong-ngomong tahun desainnya 357. Iya. Ngomongnya bisa tutup. Bisa tutup. Kalau itu dendeng-dendeng kecil berarti nanti sebelum masuk ke dendeng besar.
Nabi Muhammad. Sesepuh sholat jaminan yang kami hormati Bapak Nadiem beserta Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala sayyidina Muhammadin wala alihi washabbihi ajmain. Pak Wali Kota serta hadirin yang kami hormati, selanjutnya untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama memulai dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Wali Kota beserta Ibu, Bapak Wakil Wali Kota yang diwakili Ibu, dari Ketua DPRD, dari Dandim, Kapolres, kemudian Pengadilan Negeri wonten nggih, Kejaksaan, Matur nuwun, dari Angkatan Udara matur nuwun, kemudian dari Ibu PJ Sekda, beberapa kepala UPD yang sampun kersa rawuh dan lanang. Matur nuwun ingkang sedanten kawula mulyakaken, ingkang boten saged kawula sebat setunggal-setunggal tanpa mengurangi rasa hormat dari kami. Alhamdulillah, wabil khusus kepada sesepuh dari Mushola Darul Naim, Kang Mas Yai Khairus Muhammad Khairus Sabat, serta sedanten tamu undangan hadirin yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini dalam kondisi yang rada-rada mendung, dalam kondisi yang hikmah. Semoga kondisi ini mencerminkan lubernya rahmat dan berkah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fazatu ala qadimi sholih wal akhir bil jadidil aslah. Menjaga, merawat nilai-nilai warisan yang bagus-bagus dan juga mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Adanya Lobis Raksasa ini kita mencerminkan, merawat, melestarikan, menjaga nilai tradisi yang telah diwariskan kepada kami. Semoga tradisi ini bisa tetap langgeng hingga akhir zaman. Dukungan penuh dari pemerintah, dukungan penuh dari warga dan seluruh masyarakat, terutama ini juga pengunjung. Kalau tidak ada pengunjung, sia-sia. Karena Lobis Raksasa ini kita adakan dalam rangka menyambut bahasa Jawa ini tidak untuk warga rakyat sendiri. Kita bagikan seluruhnya untuk pengunjung, karena memang dalam rangka memenuhi, menyempurnakan keimanan warga kita. Falyuk bermulai kau, maka yu'minu billah wal yawmil akhir, falyuk bermulai kau, maka muliakanlah tamu-tamu kalian semua. Maka dari itu kami panitia melestarikan warisan tradisi ini dengan dukungan penuh dari pemerintah. Semoga baik dari pemerintah kota, pemerintah provinsi nantinya bisa memberikan dukungan penuh. Alhamdulillah ini nanti mau dijadikan warisan budaya tak benda rawan. Jadi senantiasa yang menjadi hak kita semua dan
diakui oleh masyarakat seluruhnya. Maka dari itu prinsip itu kita jaga bersama, karena ini merupakan tradisi kita. Memang tidak gampang untuk melestarikan tradisi, terutama nilai-nilainya. Lupis ini mencerminkan persatuan dan kesatuan. Bagi kita para warga Trapiak, warga Sumbawan, warga Kota Pekalongan, persatuan dari pemerintahnya, ulamanya, dan rakyatnya. Ini wujudnya dalam bentuk lupis raksasa. Pemerintah melalui kebijakan, dananya juga alhamdulillah, warganya tenaganya, ulamanya doanya. Maka dari itu wujud seperti ini menjadikan berkahnya kita semua, karena sesuai sabda Nabi, innal barakata ma'al jamaah. Berkah itu bersama dengan adanya persatuan dan kesatuan. Maka dari itu kami jaga, meskipun keluarga pernikahan berbeda Pak Wali. Kalau kemarin pakai cakep partai itu beda-beda semua. Semoga persatuan kita akan semakin terjalin ke depan dengan dukungan warga, dukungan pemerintah, dukungan ulama, agar kita semua tercipta kerukunan, ukhuwah Islaminya, ukhuwah waqomiyah, bahkan ukhuwah basyariyah. Sudah tidak ada lagi kesempatan, alhamdulillah. Jadi ke depan semoga bisa melakukan melekat satu kota Pekalongan dan kerukunan, satu negara Indonesia, sehingga tercipta kerukunan toyibatun warahmatullahi wabarakatuh. Itu nilai yang kami ambil dari panitia dan warga, karena mengetahui keistimewaan. Beda sama sopor kamar. Kalau di mana-mana kadang juga hampir sebagian besar wilayah duri dan kadang dengan. Jadi kalau ini mesti ininya depan semua. Meskipun dari kami tidak untuk meluruskan, tapi beberapa cerita sudah banyak lewat. Orang payu kawin, baby lagi. Sampai nggak uman ketan lopisik, bodohnya dikobrali. Setelah uman ketan lopisik, bodohnya kok. Ini karena keistimewaannya. Jadi tadi karena ada berkahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan juga saya cerita, dia dapat menyuburkan kebunnya. Kebun mangga dikasih pupuknya lopis, subur. Tapi pengunjung jangan meluruskan ya. Ini yang penting sebagai wasilah saja. Mintanya kita, maunya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena berkahnya dari Allah, akhirnya kita mendapatkan ujiannya, fadilatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu karena nilai yang istimewa dari lupis ini, mari kita lestarikan tradisi ini bersama-sama. Dukungan penuh dari pemerintah Kota Pekalongan. Dulu pernah saya sampaikan, termasuk dalil tapi dari Nawang Alfiyah, waqad bimil atas sofit disoli, waqad imam masyidda fil disoli. Utamakanlah, prioritaskanlah sesuatu yang terkait dengan tradisi yang ada. Tapi yang tidak terkait sama tradisi silahkan nanti-nantikan. Tradisi sawalan adanya lupis raksasa ini sangat terkait. Setelah puasa 6 hari, sunnah puasa Syawal, lebaran kedua, pengunjung keluarga pada datang disuguhi lupis raksasa. Makanya ini terkait. Maka kami mohon jangan sampai lupis raksasa ini terabaikan, apalagi dikalahkan
Jadi kami mohon dukungan dari warga seluruhnya, dari para ulama, doanya, dari pemerintah, kebijakan dan dananya, agar semakin tahun semakin baik, semakin baik, semakin baik. Alhamdulillah ini Pak Wali sudah mengawali setelah pandemi. Ke depan masih Pak Wali ya. Insya Allah semoga lebih baik lagi Pak Wali. Kita berharap nanti tenda bisa lebih tinggi, panggung bisa lebih layak lagi. Semoga Pak Wali bisa berikan dukungan penuh bagi kami sehingga bisa menjadi ikon kota Pekalongan dan bisa memberikan kemaslahatan bagi kita semua. Mungkin itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma waffiq ila kulli thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illa wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Ketua CPPK Kota Pekalongan, yang saya hormati hadir Forkopimda, hadir secara pribadi Pak Ketua DPR, Pak Dandim, Pak Kapolres, beserta Ibu, Pak Komandan Tegal, ya, dari Radar Lanal, Radar Tegal, dari apa? Dan Satradar Tegal, beliau hadir di sini, bersama Ibu Wakil Wali Kota, Ibu Dirjen Sekda, Ibu Waka, ini yang saya hormati segenap panitia, Sawalah, rakyat, ofis, hadir juga Pak Lurah, ini Kepala Dinas semuanya, dan Bapak Ibu semuanya. Yang mohon maaf sudah bisa saya sebutkan satu persatu. Syukur alhamdulillah dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa hadir pada pagi hari ini, dan alhamdulillah mudah-mudahan cuaca bersahabat terus ya, cuaca mendung adem supaya peringatan Syawalan di Kerapia ini bisa lebih hikmat lagi. Tak lupa salawat serta salam. Oh, Pak Ketua DPR, sorry, Pak Ketua Ketua DPR, Pak Ketua Komisi B, Pak Idi Amin, ya, tokoh masyarakat kita, ya, Pak Samad, dan Bapak Ibu semuanya. Dan tak lupa salawat serta salam Bu Ali guys. Langsung sampai kemarin bahaya. Dan tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti yang menanggung alamin. Oke, Bapak Ibu semuanya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Nasrul, ya, tokoh masyarakat sesepuh ya, ternyata ya, saya baru tahu ternyata beliau juga sesepuh di Kerapia ini, ya, tapi sangat luar biasa. Sebetulnya kalau ini adalah kita meneruskan tradisi dari nenek moyang kita, ya, tradisi dari nenek moyang kita yang tadinya mungkin hanya lopes biasa, ya, tambah besar sampai sekarang kurang lebih beratnya 1,8 ton, ya, 1,8 ton. Sudah ada itunya belum? Biasanya ini itu dikonsumsi untuk berapa orang? Itu belum ya, mungkin ya. Nah, bisa ngitung karena nanti warga pasti rebutan antusias, ya. Tadi sudah disampaikan juga bahwa lopes ini jangan diyakini, ya, jangan diyakini bisa apa ya, bisa yang itu lagi, ya, bisa memberikan sesuatu, dan itu sebetulnya tidak, ya, ini hanya tradisi yang kita lestarikan, ya, syukur-syukur ini kok bisa membawa keberkahan, ya, yang pasti membawa keberkahannya apa, terutama untuk warga Kerapia, ya, warga Kerapia ini setiap tahun didatangi ribuan bahkan puluhan ribu masyarakat yang antusias di luar Kerapia, ini sudah sangat luar biasa, ya. Kami sebagai pemerintah Kota Pekalongan alhamdulillah sudah bisa memfasilitasi tempat masak, ya, ruang pertemuan ini supaya masaknya sudah nggak seperti dulu lagi, ya, dipotong-potong, sekarang sudah ada karton dan sebagainya. Nah, ini tadi
sebetulnya kalau untuk Kota Pekalongan tradisi Sawalan ya lopes ya, karena untuk memotong lopes pun lopes raksasa ini syaratnya kita harus jadi Forkopimda dulu kan ya, syaratnya kita harus jadi Forkopimda dulu, jadi ini nggak sembarangan ya, ini nggak sembarangan ya. Filosofinya luar biasa, lopes ketan yang melengkapkan kesatuan dan kesatuan kita ya, karena ini sudah tidak memandang siapa, sudah tidak memandang kasta lagi, siapa yang bisa menikmati lopes ini. Dan sekarang di Sawalan ini di Kota Pekalongan ada dua, baru saja kita ada festival galon ya, ini mudah-mudahan menjadi destinasi atau tujuan wisata lagi di Kota Pekalongan yang lebih khas lagi. Festival galon yang dilombakan di Stadion Hugen ada 92 peserta dan alhamdulillah ya, tapi yang terbang ini ternyata masih banyak. Harapan kami ya, Wali Kota Pekalongan untuk viral mana karena banyak balon terbang ya, kemarin sudah viral ya, dan ini mudah-mudahan yang lagi ya konsernya karena sangat luar biasa. Karena ini balon terbang ini masih banyak. Nggak tahu ini warga Kerapiak masih ada nggak yang nggak ada balon ya? Oh stop, memang warga Kerapiak ya. Nah ini mudah-mudahan bisa kita jaga semuanya. Dan ini juga banyak yang ngasih masukan ke saya, Pak, ini acara resmi panitia Ngobak TKB ya, Pak Ketua DPR Kabupaten, Pak Wali kok nganggo kaos. Ini kaosnya saya desain spesial lopes, festival lopes, karena akan saya nggak pakai ini juga hanya sekali ya, biasanya kalau di hari-hari santai di acara-acara di luar kota ini tak pakai supaya apa? Tapi kan penasaran Pak lopes apa? Nah lopes ini Kerapiak kok ya. Ini tadi Pak sambil mengiklankan lah, nanti untuk tahun ini mengiklankan ya. Ini tadi Pak Ustadz sudah menyampaikan bahwa nah kami ini sudah mengajukan geografis demografi ya, namanya ya Pak Agus ya, geografis demografi atau apalah demografi. Hah? Oh indikasi geografis ya, indikasi geografis. Kita kemarin untuk yang sarung batik alhamdulillah kita sudah mendapat sarung batik itu sudah diakui bahwa itu asli Pekalongan ya. Dan tanpa panitia meminta, tanpa warga Kerapiak meminta, tanpa Ustadz Asror menyampaikan tadi, kita sudah mengajukan Mebono, Tauco, Garang Asem, salah satunya lopes untuk yang indikasi geografis warga asli Pekalongan terutama Kerapiak. Ini masih kita usahakan, mudah-mudahan bisa segera dulu, karena apa? Ini jangan sampai nanti diklaim atau diakui ini dari daerah yang lain, karena orang nyebut lopes ya Kerapiak ya, nyebut Sawalan ya lopes ya. Ini mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semua. Yang penting acara pada Sawalan ini adalah semuanya merekatkan. Mudah-mudahan juga semuanya semakin kondusif, masyarakat Kota Pekalongan semakin kondusif, semakin santri sesuai dengan tagline kita ya Pak Wakil, semakin mandiri, sejahtera, berbudaya dengan nilai-nilai religius ya. Ini yang lebih penting ya. Mudah-mudahan sekali lagi saya ucapkan selamat. Support, untuk support dari pemerintah apapun kita siap. Ada perwakilan dewan ya di Kerapiak sama dewane. Kerapiak dewane sejuta ya. Orang asing asli Kerapiak kan? Ya sejuta. Tapi ada Pak Ketua Dewan, dapilnya juga di sini ya. Ada Ketua Dewan ya. Dapilnya juga di utara. Siap support apa yang menjadi channel. Ini kalau untuk yang dan 8 ini saya rasa supportnya sudah. Tapi memang nanti kalau memang ada apa lagi yang bisa kita support, yang kita support. Tinggal nanti yang gang 1. Karena di Kerapiak sendiri pertumbuhannya sangat luar biasa kan. Kita informasi Kerapiak biasanya hanya yang gang 8 dengan yang gang 1
Tapi kemarin informasinya sudah ada 7 ya yang mengadakan sendiri-sendiri. Ya mudah-mudahan ini biasa nanti saya jalan menuju gang 1 dicegat-cegat biasa ya, Pak motong polisi, Pak motong polisi dan sebagainya. Jadi memang hari ini saya siapkan untuk perut saya belum sarapan warung lopes ya, warung lopes nanti ya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga semuanya menjadi keberkahan untuk kita semua. Semoga masyarakat Kota Pekalongan, Rabian khususnya bisa menjaga budaya leluhur kita. Dan ini juga saya melihat regenerasinya sudah berjalan. Ya sekarang ini panitia masih muda-muda semua, banyak anak-anak muda ini kepedulian anak-anak muda terhadap tradisi yang itu dianggap penting karena menjadi ciri khas. Karena tradisi sawalan ini hanya 2 kota di Jawa Tengah, Pekalongan dan Kendal di kali ini. Yang ini harus kita jaga terus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم اجعلنا من العائدين الفائزين المقبولين برب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Beliau dipersilahkan.
organisasi upacara pemotongan lotus raksasa agar warga tidak menyerah. Menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara syawalan dan pemotongan lotus raksasa. Kami selaku MC dan panitia yang bertugas mohon dimaafkan. Agak penting jaga barang bawaan masing-masing, amankan barang bawaan. Jadi yang bawa anak-anak harap ditahankan anak-anaknya ya. Perhatikan barang bawaan Anda, amankan sebelum kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Karena panitia tidak bertanggung jawab untuk kehilangan barang-barang Anda. Awas, berbagai mobil segera hati-hati barang bawaan Anda. Jaga. Kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk apa istilahnya membuat situs ritual tradisi yang di masyarakat Jawa. Kemudian kami tahun ini yang bikin tradisi ini. Tahun kemarin sih saya belum tahu, bukan itu saya ya. Tahun kemarin saya belum nggak kesini, mungkin ada pemerintah di satu, saya nggak tahu tradisi apa tahun kemarin juga. Kalau itu yang ingin saya tanyakan. Nah, pertama, tradisi ini dimulainya sejak sawalan atau pemotongan lotus raksasa itu diinisiasi oleh awalnya adalah termasuk saudagar Islam, kemungkinan besar dari Pasai yang singgah ke Pantura, terus di sini mukim dan menyebarkan ajaran agama Islam dengan metode pengobatan, namanya kurang lebih Syekh Muhyiddin Yahya. Terus di sini melestarikan sawalan, tapi belum ada lopis. Setelah mungkin beberapa abad ya mungkin ya, karena memang jaraknya agak jauh, tahun 1800-an lah. Setelah abad ke-19, tepatnya tahun 1950, ketika Pak Karno meresmikan monumen yang ada di Masjid Syuhada sana, Pak Karno pernah bilang pemuda-pemuda Pekalongan itu ibaratnya makanan lopis. Nah, dari pidato Pak Karno itu, lalu pemuda khususnya kerabat di sini ingin mengabadikan pidato Pak Karno itu untuk dijadikan simbol pembuatan lopis. Tapi dulu lopis pertama kali kurang lebih tahun 1956, tapi belum besar, belum juga ada lopisnya, pakai gedebok pisang, terus kulitnya itu dibungkus pakai kulit pisangnya. Setelah itu dilepet-lepeti pakai ketan, jadi seolah-olah itu lopis besar, padahal isinya gedebok, kulitnya kok ada lepetan ketannya itu. Setelah tahun
60-an sampai tahun 80 baru sebesar kentongan musola itu kecil, belum sampai sekian besar. Dulu yang gagas kalau tidak salah Kiai Haji Abdullah Surot, penggagas Sa'banan dan juga penggagas tradisi Sawalan, karena setelah puasa Ramadan kemudian melanjutkan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, dari mulai tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, tanggal 8-nya hari raya lagi yang kedua ini. Ini namanya kalau di Keramik hari raya kedua, tapi tanpa takbiran. Biasa hari raya untuk memotong lobis raksasa, tapi zaman dulu belum, masih kecil, ukuran 1 gram, lebih kecil lagi malah. Karena dulu memang menanaknya pakai, ngerebusnya itu pakai drim-drim itu. Jadi kalau dimasukkan lebih kecil. Semenjak wali kotanya Pak Samsudian, terus diganti oleh Pak Bashir Ahmad almarhum, terus sampai sekarang alhamdulillah pembuatan lobis yang dibantu oleh Pemkot bisa berkembang sampai sekarang. Lebih seperti itu yang saya ketahui. Ini ibaratnya kan lebaran kedua ya Pak? Iya. Makna apa yang diambil dari pembuatan ya? Filosofi dari makanan lobis ini, pertama beras ketan. Beras ketan kalau sudah diproses itu nanti menghasilkan rekatan yang sangat kuat. Sama ketika kita manusia setelah diproses puasa 30 hari tambah puasa 6 hari, tali silaturahim harusnya lebih rekat lagi. Sama dengan ketan itu. Terus dibungkus dengan persatuan dan kesatuan yang difilosofikan tambang atau tali, kemudian bambu dan daun yang membungkus persatuan tersebut. Daun ibaratnya mungkin dari suku mana, bambu dari suku mana, dari ras apa, tali juga dari ras apa, saling bahu-membahu menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga ukhuwah negara, menjaga ukhuwah kemanusiaan, watoniyah dan basyariyah. Itu disimbolkan dari mulai beras ketan yang sudah dimasak menjadi raket gitu, bahasa Indonesia Padat ya? Iya, padat, terus dibungkus dengan daun pisang, dibungkus lagi dengan bambu, setelah itu diikat pakai tali. Ini melambangkan persatuan dan kesatuan dari berbagai macam apapun ras dan agamanya, supaya khususnya Kampung Krapia ini tetap bisa menjaga kondusivitas dan menjadi contoh bagi kampung-kampung yang lain. Mungkin filosofinya kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, kalau saya melihat tadi kan dalam hal pembuatan kan kalau nggak salah sekitar pembuatan itu kurang lebih, apakah ada istilahnya maaf sebelumnya mana doa yang kita panjatkan dalam hal pembuatan seperti itu? Sebetulnya memang dari zamannya buyut kakek saya, sebelum melaksanakan kegiatan proses pembuatan itu, orang-orang tua dulu selalu mengawali dengan puasa sunnah 6 hari. Jadi tanggal 1 itu hari raya, tanggal 2 mulai puasa, nanti tanggal 3 karena tanggal 2 sudah puasa, tanggal 3 juga puasa, baru mulai mempersiapkan peralatan, mempersiapkan bahan-bahan untuk dibelanjakan, untuk dimasak agar menjadi makanan yang ya setidaknya kalau yang masak itu
dalam keadaan puasa atau dalam keadaan menahan nafsu, insya Allah makanan tersebut banyak barokahnya. Keinginannya orang tua dulu seperti itu. Memang rata-rata orang tua sesepuh di sini mesti puasa semua. Sekarang perkembangan zaman sudah maju gitu, dan pemuda-pemuda mungkin merasa sudah tak puasa ini 30 hari yuk, terus nggak perlu lagi puasa 6 hari. Kan 30 hari sudah full itu. Ya wis ora apa-apa, sing puasa sing sesepuh-sepuh bae. Jadi tidak ikut dua, yang buat pemuda, tapi orang-orang tuanya di rumah tetap berpuasa, setidaknya masih melanjutkan tradisi atau sunnah Rasul, karena itu termasuk sunnah Rasul, puasa 6 hari. Jadi ritual doanya memang seperti itu. Kalau dulu memang di samping ada puasa, orang-orang dulu yang di sini ziarah dulu, karena di sini juga ada makam leluhur yang menjadi ikon Sawalan sini, namanya Syekh Muhyiddin, yang ada di sana, kampung sana. Dulu memang sebelum pelaksanaan, jadi malam tadi itu ya, biasanya ke sana. Orang-orang sepuh sana ziarah, dan tidak orang sini toh, warung satu bukannya. Tapi tidak tahu perkembangan zaman, mungkin kurang informasi, kurang papan nama, ya. Sekarang sudah bubar, pas malam Syawal dari luar kota itu bukan hanya ingin lihat lopes, tapi dengan ziarah. Jadi sekarang ziarahnya sudah dirubah. Ziarahnya setiap bulan sekali, setiap malam Jumat, khususnya musola sini ziarah sana. Ya itu mendoakanlah balas budi pada para leluhur. Mungkin itu. Nah, yang saya dulu tanyakan, apakah kalau saya pernah, ini adalah lupis kan kalau nggak salah aslinya Jawa Barat. Lupis ya, bahasa lupis harusnya Jawa Barat, karena saya jujur orang tua saya orang Jawa Barat, jadi saya pas kecil saya udah tahu ini loh makanan asli ini dari beras ketan, iya kan, terus kalau di sana juga sama seperti ini, cuma kalau di sana kan tidak diikat dengan tali. Oh iya. Kalau di sini kan ada maknanya tadi dibilang tadi. Kalau di sana kan tidak diikat dengan tali, dipotong, kasih sama, dikasih kelapa, terus dikasih air gula. Kalau di sana dikasih air gula. Nah, apakah esensi itu tidak? Tadi saya dengar dari Pak Wali Kota bahwa ini akan jadi magnet bahwa lupis itu untuk di Pemalang. Di Pekalongan, sorry Pekalongan. Nah maksud saya gini, kenapa yang dipilihnya lupis? Misalnya makanan yang lain atau misalnya nggak bisa juga lemper, apa kayak gimana kan bisa juga Pak ya? Karena sama-sama ketan. Itu yang saya tanyakan, gitu loh Pak. Itu kembali lagi ke pidatonya Bung Karno dulu ya. Tahun 50 itu beliau mengatakan pemuda-pemuda di Kali Setinan Pekalongan ya, setidaknya seperti makanan lupis. Tidak tahu itu Bung Karno mengatakan lupis itu memang benar-benar yang beliau lihat di di Jawa Barat ya, atau memang beliau juga tahu memang dulu sini juga sudah ada sebelum Bung Karno mengatakan sudah ada, tapi mengecil-kecil sampai kecil. Nah setelah pidato tersebut, inisiatif dari sesepuh sini memang menginginkan kita buat kegiatan yang menyimbolkan persatuan. Ini nanti logisnya tetap besar, ya tetap ada tali, ada bambu yang sekiranya simbol dari persatuan dan kesatuan pemuda. Memang pemuda, makanya di sini sekarang pun namanya adalah perayaan Lopes Raksasa Remaja Musola.
belum berubah itu remajanya. Belum berubah. Remaja terus. Karena memang remaja itu diambil dari Pak Karno dulu juga, pemuda lah itu. Karena kalau pakai pemuda di sini kurang, bahasanya kurang apa namanya, familiar lah. Tapi kalau pakai remaja familiar, enak didengarkan. Pemuda penaik koyo terlalu formal, pemuda Darun Naim. Kalau remaja kan biasa didengar. Itu mungkin karena apa namanya, dari pidato Bung Karno. Kemudian kemarin juga saya sempat ikut rapat karena lobis raksasa ini mau didaftarkan atau dipatenkan gitu ya. Tapi yang khusus yang raksasa itu, bukan yang kecil-kecil. Karena yang kecil-kecil kemungkinan besar daerah lain pun ada, kayak di Jawa Barat kan ada. Ya. Nah itu yang dipatenkan, yang tadi Pak Wali Kota mengatakan mau didaftarkan, itu khusus yang besar, yang besar itu. Karena di sini pun sudah ada sebetulnya setelah yang musola sini, musola utara sana, sebelah makam di sana juga ada. Tapi dulu cara buatnya tidak tahu, sampai pernah kejadian yang buat tidak tahu dimasak langsung dimasukkan ke dandang besar. Jadi beras masih mentah dimasukkan semua, tidak matang. Oh tidak matang, sampai 3 hari tidak matang. Lah terus setelah itu tanya ke sini, ini kan karena sini sudah lama dan juga punya dokumentasi video, kita dikasih video kan, terus kita lihat video ini, kita dilihat, oh dibeli masak baru tahu, baru alhamdulillah jadi. Sampai sekarang bentuknya pun insya Allah lebih insya Allah lebih bagus ini daripada yang di sana. Yang di sana agak besar kayak kurang pulen itu. Kalau di sini kan pulen, tinggi pulen. Kalau di sana kayaknya belum bisa. Maklum sih, memang tangannya apa ya, keturunan dari keturunan itu tangannya itu biasanya kalau orang jualan di warung itu nek tangannya keturunannya yo insya Allah enaknya sih dulu. Bumbu rahasianya itu tidak bisa ditiru lah bahasanya kayak gitu. Walaupun sudah melihat video hasilnya beda, hasilnya. Saya nggak tahu kenapa sana hasilnya beda. Sama-sama besar tapi hasilnya tidak sama. Oh tadi Pak Wali kemana ya? Iya, sini. Banyak sini yang pertama, karena sini memang yang pertama. Sana yang kedua. Nah sebelum saya minta maaf Pak, apakah dari Pemkot sendiri untuk ada bantuan untuk membuat? Oh iya. Kalau zaman dulu memang belum ada. Zaman dulu zaman swadaya karena memang itu inisiatif dari warga ya. Jadi pemerintah kota zaman dulu belum tahu persis, tapi setelah tahun 90-an sampai sekarang alhamdulillah perhatian Pemkot ke kebudayaan seperti ini selalu support, tapi tidak langsung seperti ini, bertahap. Nah, dulu paling bisa ngasihnya dandan itu. Setelah itu kok melihat kok setelah dimasak kok digotong-gotong, kasihannya gotong memang banyak. Kayak di adat mana ya, yang gotong rumah itu, terus seperti itu kan berat. Terus diberikan apa namanya kerekan bisa memikali kompis dia bertahap sampai sekarang. Dulu pun penempatannya sebelah rumah sini acara dulunya lagi di musola. Setelah wali kotanya berganti alhamdulillah kok tahun kemarin ada pembuatan jalan di belakang sungai itu sekalian sama
Dinas Pariwisata diusulkan untuk membeli tanah kosong untuk perayaan Nobis Raksasa. Alhamdulillah itu difasilitasi juga. Oh, berarti baru tahun ini di sini. Sudah 2 kali ini. Oh, 2 kali ini. Kan dulu pas corona. Alhamdulillah termasuk bagus. Jadi hubungan antara pemerintahan dengan masyarakat, ya terutama umarok sama ulamanya itu selalu bagus, hubungannya dekat, hubungannya terus. Jadi memang yang diharapkan masyarakat seperti itu, supaya apa? Supaya masyarakatnya tambah senang, tambah cinta sama pemimpinnya lah. Itu memang betul terus diberikan bantuan, fasilitas apapun terbuka. Pemkot terbuka, wali kotanya siapapun terbuka. Alhamdulillahnya seperti itu. Jadi tidak terpengaruh orang milih aku. Enggak ada seperti itu. Alhamdulillah. Siapapun wali kotanya selalu support. Apalagi ini wali kotanya muda, semangat, energi. Senang kegiatan masyarakat kayak gini. Itu Pak, terima kasih banyak. Oke. Iya, banyak. Matur suwun sami-sami. Oke, ya.